Sahabat Trias Kredensial, selamat jumpa lagi. Salam kredensial. Keamanan nasional dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun sebagai fungsi. Sebagai fungsi, keamanan nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian yang luas, yang di dalamnya tercakup rasa aman, damai, tentram, dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia selain kesejahteraan. Perubahan-perubahan yang terjadi di luar, termasuk di kawasan Indo-Pasifik dan di dalam negeri dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, selama ini berdampak sangat luas pada bidang pertahanan dan keamanan. Pengertian tentang keamanan nasional yang secara tradisional hanya dipandang sebagai masalah pertahanan dan keamanan saja, sesuai dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi, telah meluas cakupannya baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk membahas masalah-masalah tersebut, Trias Kredensial menghadirkan pakar keamanan dan pertahanan dari Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro PhD. Kusnanto meraih gelar PhD dalam bidang transformasi rezim internasional dari Institute of Russian and East European Studies, University of Glasgow, Skotlandia, Britania Raya pada tahun 1994. Peneliti masalah-masalah keamanan dan politik internal ini menyukai musik jazz dan klasik, karya Mozart dan Beethoven. Namun, ia memilih yang tidak terlalu berat. Mari kita temui Kusnanto. Kus, apa kabar? Baik-baiklah. Apa kita akan jumpa, Kus. Terima kasih sekali telah bergabung dengan Trias Kredensial pada saat ini. Kami akan kita berbicara nanti soal Indo-Pasifik, soal keamanan, soal hal-hal yang menjangkip itu ya. Kira-kira. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan secara tradisional, pengertian keamanan, agak berteori nih, soal keamanan dan keamanan nasional itu hanya dikaitkan dengan masalah pertahanan keamanan saja, tradisional kayak gitu. Tapi bagaimana kita mengartikan keamanan nasional pada masa sekarang ini? Apakah masih seperti itu atau sudah berubah, Gus? Iya, kan sebenarnya kan teori-teori aslinya, katakanlah national security theory dan seterusnya itu kan umumnya berangkat dari teori-teori barat. Dari negara-negara yang sudah established dan negara-negara yang sudah mapan itu sekurang-kurangnya sampai akhir abad ke-20 biasanya hanya dihadapkan pada persoalan-persoalan ancaman eksternal. Ada Amerika Serikat, Uni Soviet pada waktu itu, lalu negara-negara Eropa. Jadi asumsinya adalah bahwa persoalan dalam negeri sudah selesai. Oh gitu, jadi lebih diekstral asumsinya. Ya sekali lagi ini terutama pada waktu Perang Dingin ya. Dan ternyata seperti kita tahu bahwa di negara-negara yang tadinya seperti itu pun juga dihadapkan pada sejumlah persoalan dalam negeri, termasuk katakanlah Uni Soviet kemudian tumbang, Yugoslavia pecah, Perancis dihadapkan pada macam-macam persoalan dan seterusnya dan seterusnya. Nah di kita itu sebenarnya sejak dulu semua persoalan itu dianggap sebagai keamanan nasional. Mengapa begitu? Karena juga kita secara internal kan nggak selesai. Nggak selesai atau belum selesai? Belum selesai lah. Saya optimis kalau sampai tahun katakanlah 5-10 tahun lagi harus diselesaikan. Tugas-tugas kita barangkali untuk ikut membantu penyelesaian persoalan internal itu. Tapi intinya adalah bahwa kita masih dihadapkan pada sejumlah persoalan internal. Bisa persoalan ideologi, bisa persoalan katakanlah sosial, ekonomi, politik dan sebagainya itu. Persoalan internalnya masih cukup kuat. Bahkan dalam konteks yang terkait dengan negara yang meliputi sebagai suatu wilayah teritori, jadi territorial state istilahnya, kita pun masih dihadapkan pada sejumlah soal. Satu diantaranya adalah sampai sekarang masih ada Papua karena ada organisasi Papua Merdeka, kira-kira begitu. Jadi di kita sejak dulu persoalannya itu menjadi persoalan internal yang lebih serius. Tapi juga harus disadari tentang dua hal. Satu, bukan berarti bahwa persoalan eksternal itu tidak ada. Kita juga dihadapkan pada sejumlah soal, ada Laut Cina Selatan lah, ada perubahan-perubahan politik di banyak tempat di Middle East segala macam itu yang menjadi penting untuk kita sikapi. Kenapa penting untuk kita sikapi? Karena kita tidak bisa mengarahkan mereka, betul nggak?
Ini kan beda. Kalau dalam negeri itu kalau masalahnya serius. Tapi sebenarnya kita punya otoritas, kita punya institusi, kita punya alat untuk membereskan, kurang lebih gitu. Tapi kalau luar negeri itu kan nggak bisa. Misalnya tiba-tiba ada pihak lain kan? Ya, jadi itu menjadi penting karena kita tidak bisa mengkontrol. Masalah internal tentu saja penting, kira-kira begitu. Tapi sebenarnya kalau mau kita bisa mengontrol atau harus bisa mengontrol. Makanya tadi ada pertanyaan, saya yakin sekarang ini kita belum. Tapi mungkin 5-10 tahun lagi mestinya kita sudah bisa menyelesaikan persoalan internal itu. Kira-kira begitu. Satu soal. Dua adalah di negara-negara yang sudah mapan keamanan nasional betul terkait dengan masalah-masalah pertahanan dan militer karena ancaman luar asumsinya itu berbentuk militer pada waktu itu kurang lebih ya. Awal abad 20 betul ya. Maka solusinya juga solusi pertahanan, solusi militer, alatnya adalah bedil kurang lebih begitu. Nah, di kita ini kan juga mengalami perubahan dalam konteks itu. Misalnya di TNI katakanlah begitu. Dalam konteks itu kita dihadapkan pada beberapa tugas keamanan ancaman yang bersifat multidimensional, yang berasal dari dalam dan dari luar, dan juga yang bersifat kekerasan maupun yang bersifat halus atau tidak kekerasan. Katakanlah 3 dimensi itu harus dikelola dengan baik. Persoalannya adalah ketika kita berkata tentang pertahanan, itu asosiasinya kan Kementerian Pertahanan, kira-kira begitu. Lalu betul bahwa di dalam katakanlah Undang-Undang Pertahanan nomor 3 tahun 2002 itu dinyatakan bahwa pertahanan itu untuk pertahanan militernya Kementerian Pertahanan, pertahanan non militernya kementerian di luar Kementerian Pertahanan. Tapi kan tidak semudah itu kan, kira-kira begitu. Ada bagian yang betul lurus, kan? Karena yang terkait secara relatif penuh katakanlah dengan Kementerian Pertahanan kan Markas Besar TNI. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa instrumen utama Republik Indonesia di bidang pertahanan negara yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan adalah TNI. Ya kan? Kan susah ini kalau Kementerian Pertahanan mau mengerahkan yang lain-lain yang bukan TNI. Kalau TNI kan bisa. Maka itu kemudian asosiasinya TNI sebenarnya untuk menghadapi ancaman-ancaman yang dalam tanda petik lebih bersifat tradisional. Tradisional itu artinya berasal dari luar negeri atau dan bersifat kekerasan militer terorganisasi dan seterusnya. Ya memang di dalam perkembangan selanjutnya seperti yang terjadi di Eropa ada ancaman-ancaman hibrid, ada ancaman macam-macam itu yang juga menjadi tugas TNI itu bisa. Tapi secara umum itu tadi. Nah mungkin sebenarnya ada dimensi lain karena kita kan begini ya. Pendekatan itu kan berubah. Pendekatan itu seperti kacamata ini. Kira-kira maksudnya begitu. Gimana? Di zaman dulu ketika belum terutama pada masa perang dingin, keamanan nasional itu asosiasi dan konotasinya lebih ke state security. Keamanan negara ya? Keamanan negara. Jadi terkait dengan wilayah, terkait dengan kedaulatan, terkait dengan otoritas pemerintahan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian muncul kacamata baru. Kacamata baru yang kira-kira disebut sebagai human security. Keamanan insani. Apa namanya? Artinya keamanan itu keamanan yang lebih penting adalah keamanan terhadap katakanlah keselamatan hidup rakyat, keselamatan hidup warga negara dan seterusnya. Dan kita tahu kalau kita berbicara dalam konteks keamanan hidup rakyat dan seterusnya itu persoalannya bukan senjata dari luar dan sebagainya, tapi bisa juga kekerasan antar warga, bisa juga kemiskinan lah, bisa itu juga banyak faktornya lebih banyak faktor. Nah, kesalahan beberapa orang di Indonesia, kekeliruan lah, bukan kesalahan, adalah menganggap bahwa keamanan manusia, human security ini, merupakan alternatif atau menggantikan keamanan negara. Pengertian awal. Padahal mestinya itu bukan sesuatu yang harus menjadi perkembangan itu, ya, perkembangan pemahaman kan? Itu kayak kacamata saja. Kapan-kapan kita perlu kacamata baca. Tergantung kebutuhan. Jadi di tempat lain atau waktu lain kita mungkin perlu kacamata hitam, kira-kira kan begitu. Jadi ini bukan, kita nggak bisa membaca pakai kacamata hitam. Jadi dalam konteks tertentu kita harus bicara keamanan nasional dalam konteks yang relatively tradisional. Kemudian dalam konteks lain kita lebih banyak berbicara dalam konteks keamanan manusia atau human security atau keamanan insani. Jadi ini bukan berarti alternatif. Ini dua-duanya merupakan sesuatu yang harus kita pikirkan betul.
itu wujudnya tentu bisa macam-macam lah, ya kurang lebih. Ya. Kalau dalam pengertian seperti yang kau jelaskan panjang lebar tadi itu, lalu apa sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, ancaman apa yang mengancam kedaulatan misalnya kalau kita, kedaulatan dan keutuhan Republik ini, dalam pengertian seperti yang itu tadi. Jadi begini, saya kira sebelum sampai kepada kedaulatan itu memang kita harus membuat apa sih sebenarnya yang terancam dari kita. Ya. Betul kan? Kira-kira begitu. Kita nggak bisa hanya mengatakan banyak ancaman, tapi sebenarnya kita harus mengidentifikasi ancamannya itu apa dan siapa, sebesar apa, dan bagian dari kita itu apanya yang terancam. Kira-kira begitu. Kalau isunya adalah terkait dengan katakanlah kapal Liaoning atau Eisenhower atau apa yang Sliver di situ, maka persoalannya adalah persoalan teritori, kurang lebih kan begitu. Tapi sekali lagi tadi ancamannya itu kan banyak. Jadi harus ada diferensiasi juga dari ancaman itu dan siapa yang terancam. Termasuk ketika kita sering berbicara tentang katakanlah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak tahu itu namanya apa. Itu kan warisan dari Sutasoma yang intinya adalah merupakan bahwa kita ini sebenarnya guyup, rukun, bersatu dan sebagainya. Terlepas dari perbedaan di antara kita, tapi sebenarnya ada kesamaan. Kita. Sama itu artinya tentu bisa saling melengkapi, bisa saling membantu, bisa saling percaya, dan sebagainya. Kurang lebih kan seperti ya secara sosiologis. Itu pun juga terancam kan sekarang ini karena beberapa hal, termasuk diantaranya adalah misalnya adalah pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan namanya hoax atau fake news, lalu muncul kecurigaan. Tapi intinya adalah bahwa dalam hal itu ya, fake news, kecurigaan, berita, dan seterusnya merupakan salah satu hal yang bisa mengancam terhadap Bhinneka Tunggal Ikaan. Jadi harus ada relasi seperti itu, direlasikan begitu. Ini kita baru berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kita perlu bicara juga tentang katakanlah Pancasila sebagai sebuah ideologi dan seterusnya, terserah tafsirannya sebenarnya. Tentu ada yang berbeda kan? Ada yang berbeda, kira-kira kan begitu ya. Itu baru itu yang kita bicarakan ya. Belum kalau kita berbicara tentang kedaulatan dalam tanda petik. Kedaulatan itu kan tafsirannya macam-macam juga karena dalam teori-teori lama berdaulat itu artinya lebih cenderung menguasai, bisa memakai, kan kurang lebih begitu. Tapi belakangan sejak tahun-tahun 2000-an itu muncul bahwa kedaulatan itu sebenarnya tidak melulu sebagai hak bagi negara untuk melakukan sesuatu, tapi juga tanggung jawab negara untuk memberikan beberapa hal. Nah, ini termasuk kemudian ada kewajiban negara untuk melindungi dan seterusnya. Maka sekarang kita sering berbicara tentang kedaulatan, katakanlah entah namanya ambalat, sipatan likitan, tempat-tempat perbatasan itu. Sebenarnya agak aneh ini, karena kita sadar bahwa kita berdaulat di situ, itu ketika ada orang lain protes, betul nggak? Ketika ada Malaysia bersuara. Sebelumnya diam aja ya? Sebelumnya diam saja. Tidak melindungi mungkin? Bukan, tidak. Melindunginya pengen kan, tapi tidak bertanggung jawab itu tadi. Jadi karena tadi satu aspek pertama benar ya, tidak melindungi, aspek kedua menguasai katakanlah itu. Jadi kita kadang-kadang cuma ingat ini, kita itu sebenarnya berkuasa loh, untuk di situ. Kita lupa dimensi yang lain. Melindungi itu melindungi. Nah ini kita baru berbicara dalam konteks katakanlah kedaulatan yang terkait dengan wilayah. Karena sebenarnya kan kita juga kedaulatan dalam arti lain juga. Misalnya adalah kedaulatan kita sebagai sebuah negara merdeka untuk memilih kebijakan seperti yang kita mau dalam tanda petik ya. Jadi intervensi asing misalnya ya dalam perumusan kebijakan itu adalah melanggar kedaulatan politik kita, kira-kira begitu. Nah, ini tentu harus dirinci banyak ya. Ini terkait dengan katakanlah tadi seperti kasus misalnya kedaulatan wilayah, tapi juga sebenarnya ada kedaulatan yang terkait dengan otonomi atau kemerdekaan kita untuk merumuskan garis kebijakan. Kita mau ikut ini atau ikut itu semuanya kita yang menentukan. Nggak boleh ada intervensi. Artinya itu kedaulatan dari segi politik. Nanti tentu kita bisa berbicara kedaulatan yang lain ya, kedaulatan dari segi ekonomi lah. Jadi dari artinya banyak ya, banyak sekali ya. Jadi tidak bisa ditentukan ini saja. Jangan, tidak bisa. Makanya kemudian ketika kita berbicara
tentang keamanan nasional. Betul, saya setuju. Indonesia ini diancam menghadapi sejumlah ancaman, termasuk diantaranya adalah ancaman terhadap persatuan nasional. Karena munculnya ABCD, termasuk katakanlah gagasan-gagasan radikal and so on. Itu mengancam, kurang lebih kan begitu ya. Tapi ini harus dikelola dengan cara-cara yang satu adalah cara bagaimana kita meneguhkan kedaulatan politik negara yang demokratik, bisa menggunakan instrumen ABCD, tapi pada saat yang sama juga harus dibarengi, harus diimbangi dengan sense of responsibility dari the state, agar pengelolaan terhadap ancaman ideologi ataupun tadi harus dikelola dengan tapi secara keseluruhan dari banyak ancaman tadi, bisa nggak dikatakan bahwa yang paling utama mungkin tanda petik itu adalah memelihara, menangkal ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan bangsa, negara bangsa. Kalau negara bangsa iya betul, itu yang kan kalau soal katakanlah wilayah dengan luar itu kan ya mau ndak mau itu termasuk penting ya. Tapi untuk yang di dalam wilayah persatuan bangsa ini kan bukan hanya penting tapi urgen ya. Betul kan? Jadi skalanya kan beda. Jadi ada skalanya, penting poinnya 10 sama penting poinnya 1 itu beda. Jadi kita harus membuat katakanlah klasifikasi itu bahwa sama-sama pentingnya, tapi untuk kasus sekarang sampai mungkin 10 tahun ke depan, katakanlah isu yang terkait dengan persatuan nasional dari ancaman-ancaman terhadap ideologi radikal yang diperjuangkan dengan kekerasan, agitasi, memecah belah, dan seterusnya, skornya 10. Misalnya begitu, ancaman Laut Cina Selatan seperti Ambalat, jenis-jenis itu dan seterusnya, kemudian penerbangan asing yang lewat ke Indonesia, itu tentu ancaman dari luar, tapi mungkin skornya 2, kira-kira begitu. Jadi, nah 5 tahun lagi mungkin berubah betul kan? Yang tadi disebut belakangan barangkali skornya jadi 3. Nah, yang tadi disebut pertama terkait dengan persatuan nasional, mudah-mudahan turun menjadi 2, mudah-mudahan. Kan? Artinya sudah nggak kurang, ancamannya berkurang kan? Gitu, itu harus ada begitu. Jadi nggak bisa juga dikatakan ancaman itu ada sesuatu yang tidak kontekstual. Jadi nggak ada yang dikatakan ancaman bahaya laten gitu? Ada nggak dalam konteks seperti bicara kita ini? Bahaya laten, saya nggak pernah lihat istilah bahaya laten ya, karena istilah bahaya laten itu terutama akan dikaitkan dengan macam-macam, terutama dengan komunisme misalnya. Lalu sebenarnya juga orang menyebut yang lain-lain dan seterusnya itu. Tapi saya lebih suka melihat ancaman itu sebagai sesuatu yang kondisional. Kondisional itu artinya berubah dengan waktu. Dan itu akan tergantung pada kepentingan kan? Tergantung kepentingan dan tergantung kemampuan kita, termasuk tergantung pada upaya kita. Sesuatu bisa menjadi laten kalau kita ignorant, kita tidak menjadikannya fokus dalam suatu saat, kita tidak menanganinya. Tapi itu kebodohan, kecerobohan kita. Harus dibedakan antara ancaman yang menjadi laten karena kebodohan, kecerobohan, dengan ancaman yang menjadi serius karena kita memang tidak bisa mengontrol. Misalnya yang berasal dari luar. Jadi ini sebenarnya harus didiskusikan lebih panjang, lebih lebar. Ini susah juga ini, karena umumnya di Indonesia itu analisa kan cuma ancaman, kira-kira begitu. Makanya. Lalu laten, padahal apa itu bisa dirinci, dijelaskan. Betul, dan juga terhadap siapa ancaman itu mengancam. Katakanlah ada ancaman ideologi. Ancaman ideologi, siapa sih yang terancam oleh ideologi? Tentu saja warga negara. Tapi wilayah terancam tidak? Tidak secara langsung. Karena wilayah itu, ideologi tidak memperebutkan wilayah. Ideologi memperebutkan mindset, kurang lebih begitu. Jadi worst case scenario-nya misalnya, katakanlah Indonesia bisa rusak, katakanlah tumbang dan seterusnya, Pancasilanya bisa hilang misalnya, tapi teritori nasional tetap sama. Jadi makanya, tapi intinya itu ya, ini sekali lagi perlu dibicarakan agak serius. Saya hanya ingin sekedar menggarisbawahi saja bahwa ada yang ancaman serius itu ada, tapi harus ditempatkan pada konteks yang sesuai. Karena tidak semua ancaman itu mengancam katakanlah 4 sekaligus. 4 sekaligus itu, 1 wilayah, 2 kedaulatan politik negara, 3 adalah persatuan bangsa misalnya, yang keempat adalah human security itu tadi, keamanan insani. Jadi sulit nih mencari contoh ancaman yang pada saat yang sama itu melintasi 4 ini. Bisa nggak coba nyari contoh? Yang ketemu mudah sekali. Oh itu 4, nggak bisa.
Ancaman Laut Cina Selatan itu palingnya di sini. Sama yang di sini, betul kan? Yang di sini tidak ada hubungannya itu. Ancaman ideologi atau ancaman apalah namanya gitu. Itu barangkali di sini dan di sini. Ininya enggak gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya perlu didiskusikan lebih baik karena kemudian ini akan sangat menentukan kepada siapa kita bergantung. Atau istilah yang di Indonesia lebih sebagai inilah sebagai penjuru, kan sering ya kita dengar kalau bicara tentang Kementerian Luar Negeri, Pertahanan segala macam, ini yang menjadi penjuru. Nah ini sebab kalau itu tidak selesai susah. Kalau itu tidak selesai pembagian ini dengan baik, yang akan terjadi adalah semacam kerja gotong royong. Gotong royong itu tidak jelek, tapi ada ekses. Kadang-kadang lebih banyak yang meroyong daripada yang menggotong. Akibatnya adalah ada banyak hal yang dikerjakan bareng-bareng, ada banyak hal lain lagi yang nggak ada seorang pun yang mengerjakan. Nggak terkerjakan. Ini kan nggak bagus nih. Mestinya ya harus ada katakanlah pembagian kerja yang baik, baru nanti dalam keadaan tertentu. Kalau memang yang diberi tanggung jawab utama itu karena sejumlah hal tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, maka kemudian ini bisa dibantu. Nah ini sebenarnya salah satu konsep dalam rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ada yang konsepnya begitu. Memang ada yang konsepnya itu mengembangkan sistem. Tapi ada, saya misalnya termasuk yang mengusung konsep yang kedua, yang bukan tentang persoalan sistem, tapi persoalan tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak dengan cara saksama. Misalnya apa? Termasuk seperti COVID. COVID tidak bisa Kementerian Kesehatan saja, tidak ada yang bisa di seluruh dunia sekalipun, termasuk Amerika Serikat yang bisa menyelesaikan persoalan COVID atau persoalan epidemik, karena yang dibidangi oleh Kementerian Kesehatan itu lumrahnya itu public health. Public health, jadi kesehatan masyarakat untuk mencegah orang sehat menjadi sakit, yang masih normal lah kurang, atau mengembalikan orang sakit menjadi sehat. Tapi pandemik itu ukurannya luar biasa, pasti tidak mungkin bisa. Kementerian Kesehatan dimanapun juga negara seluruh dunia nggak ada yang bisa. Makanya kemudian dalam konteks seperti itu memang perlu katakanlah keikutsertaan yang lain. Itu baru pandemik. Kedua adalah katakanlah persoalan kontingensi serangan. Kalau tiba-tiba ada perang antara katakanlah Cina dan Amerika, Laut Cina Selatan dan seterusnya. Itu sulit juga dihadapi begitu saja. Ya, jadi ini harus diselesaikan. Terorisme misalnya, karena kita tahu teroris sebenarnya istilah yang lebih betul ya terorisme dan aksi teror lah kurang lebih gitu ya. Ini kan macam-macam. Kita tahu terorisme itu tidak bisa tumbuh tiba-tiba, meskipun semakin lama semakin cepat itu perubahannya. Mula-mula dimulai dari segi katakanlah kemiskinan, baik kemiskinan beneran maupun kemiskinan perseptual. Kan kemiskinan itu sebenarnya soal rasa. Betul nggak? Kalau kita nerimo nggak miskin-miskin banget. Betul kan? Jadi ada kecukupan yang selesai kan? Betul, makanya ada kemiskinan relatif, ada kemiskinan absolut. Dua-duanya bisa menjadi sebab terorisme itu bisa. Baru di atasnya itu ada persoalan macam-macam lah kurang lebih gitu sampai yang politik. Sampai ada persoalan juga yang mungkin berasal dari luar. Nah ini kan harus ditata dengan baik dan siapa sih yang harus bertanggung jawab untuk katakanlah mengembangkan supaya rasa di seluruh bangsa Indonesia itu baik dan merasa bahwa kita berkeadilan, tercukupi dan seterusnya. Kan pasti bukan tentara kan ini, kan nggak bisa. Tentara latihannya di AMN, Akabri atau di Akademi Militer cuma sedikit porsinya yang terkait dengan kayak gitu itu. Lebih banyak dia yang terkait dengan katakanlah pertempuran, medan laga dan seterusnya. Lalu kemudian ada isu tentang barangkali kecemburuan sosial dan seterusnya. Ini kan persoalan lain lagi. Jadi harus ada juga instansi yang mengelola itu, kira-kira begitu. Baru pada tahap yang paling atas katakanlah terorisme itu muncul karena katakanlah bantuan senjata dari luar negeri, latihan militer di luar negeri dan seterusnya. Yang ini yang ada hubungannya dengan elemen senjata dan elemen luar negeri. Yang kira-kira sebagian porsinya lalu ada di Kementerian Pertahanan TNI dan Kementerian Luar Negeri kurang lebih gitu kan. Jadi ini tetap harus ada perbedaan ini. Jadi menurut saya sih tidak bisa diroyong. Ini harus dipastikan betul. Harus dipastikan betul siapa yang bertanggung jawab. Kalau kita lihat sekarang ini baru persoalan ini saja
banyak yang mengerjakan hal yang sama. Jadi mungkin salah satu persoalan kita yang paling serius adalah bahwa satu, division of labor di antara KL itu tidak cukup terdefinisikan dengan bagus. Nggak jelas itu. Nggak jelas. Yang kedua adalah bahwa kemungkinan untuk melakukan pelibatan dalam tanda petik ya, itu juga tidak cukup terbuka. Jadi ini kalau ada sisa numpuk di situ, kekurangan yang ada di sini tetap bolong, kira-kira begitu. Nah mestinya ini yang harus kemudian diselesaikan. Saya kira itu merupakan salah satu persoalan kita untuk mencapai 2045 atau berapa juga itu bagaimana efektif harmonize and synergetic government itu menjadi salah satu persoalan yang cukup serius di kita. Jadi dilibatkannya TNI dan polisi, contoh aja ya, tidak boleh dalam kasus pandemi COVID tepat dong ya? Tepat, karena juga ada persyaratannya. Kan sebenarnya gini, kan mestinya ada yang harusnya bertanggung jawab utama, penanggung jawab utama. Ini ikut Kementerian Kesehatan kan? Cuma ini kan persoalan khusus sehingga tidak bisa dihadapi oleh satu saja. Sehingga perlu dia dibantu oleh yang lain. Persyaratannya itu cuma satu, berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, misalnya begitu. Dan ini ada kan, ada PPKB, kemudian ada... Artinya ada pembagian yang jelas. Jelas. Kedua, harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Tiga adalah persyaratan bahwa harus selalu transparan dan akuntabel. Dan sebenarnya ini ada batas waktunya, toh. Kalau COVID-nya selesai juga, pekerjaannya kan? Selesai juga. Kembali lagi ke Kementerian Kesehatan, betul, gitu kan? Kembali, itu yang mokoi kan, gitu. Karena istilah dalam tanda petik nasional di Indonesia itu asosiasinya banyak. Istilah nasional itu. Ya, nasional itu bisa negara bangsa, nation state, territorial state, kalau dalam istilahnya Mas Trias waktu masih di hubungan internasional UGM atau sebagai reporter di bidang masalah-masalah. Jadi ini masalah itu satu konotasi Indonesia. Dua adalah masalah-masalah yang masih tetap berada di wilayah kekuasaan pemerintah pusat menurut undang-undang pemerintah daerah. Jadi itu adalah otonomi. Ya kira-kira itu. Lalu ketiga adalah yang disebut persoalan yang tidak bisa dijawab sendirian oleh K atau L penanggung jawab utama. Nah, paling tidak tiga ini. Jadi nggak bisa terus semuanya menjadi nasional itu juga nggak bisa. Kita nggak bisa dewasa, kita nggak bisa besar, kita nggak bisa. Kalau selalu menjadi nasional, nggak bisa. Tapi semua kan akan bertentangan dengan otonomi tadi kan? Iya. Nah, cuma makanya itu tadi di kita sebenarnya harus ada rumusan yang ini kan beda-beda nih. 1, 2, 3 itu kebetulan rumusannya beda-beda. Jadi ini yang sebenarnya perlu ada semacam national consensus. Melalui ketentuan, tidak tahulah apa namanya begitu, bahwa yang dimaksud nasional atau keamanan nasional itu ini misalnya. Nah kita dulu cukup cerdas tahun 50-an ketika membuat undang-undang. Undang-undang zaman dulu itu self-defined. Jadi bukan akademik sekolahan. Self-define itu misalnya begini. Misalnya aja ya, yang dimaksud dengan keamanan nasional di dalam undang-undang ini adalah gitu. Jadi yang dimaksud oleh undang-undang. Yang dimaksud oleh undang-undang itu ini. Oke, jadi lebih khusus saja itu. Betul, kalau sekarang susah. Mungkin sekarang ini kan zamannya udah berubah. Banyak orang pinter, ada lulusan UI, ada UGM, ada luar negeri. Bukunya juga beda itu. Lalu ditanya Mas Trias, keamanan nasional apa? Bener juga. Lalu saya ditanya, bener juga. Yang lain-lain ditanya, kabeh bener. Nah kan susah ngumpul ke barang yang kabeh bener itu. Yang lupa adalah bahwa yang didefinisikan oleh yang benar itu tadi, sebenarnya ada batas-batas kebenarannya juga. Makanya kan istilah akademik itu nggak tahu ya. Kalau di kita kan artinya lebih ke naskah sekolahan, ada teorinya, ada asumsinya gitu kan. Makanya ada istilah naskah akademik itu. Cuma menurut saya sih akademik itu artinya bukan hanya itu. Saya sih lebih condong menafsirkan akademik itu terbatas, Mas. Jadi kalau di dalam diskusi internasional kan sering sekali disebut itu ISU is very academic and so on, itu artinya terbatas. Terbatas kegunaannya, terbatas konteksnya, terbatas kebenarannya. Di luar itu jadi sudah bukan scholarly, ada footnote-nya, ada teorinya. Itu akademik juga, tapi itu lebih luas berarti. Lebih luas susah. Kalau kebijakan itu luas, itu susah. Kebijakan itu harus spesifik.
Untuk hal-hal tertentu. Betul, untuk hal tertentu. Ya. Oke, Gus. Ini agak jauh tapi sebenarnya dari. Kita bicara. Ini tadi menyangkut soal ancaman kaitan dengan persenjataan dan sebagainya. Ya. Kalau nggak salah Pak Jokowi pada waktu ulang tahun TNI 2020 itu telah menekan kita hanya jangan tergantung pada pihak luar, hanya pemakai saja, tapi juga kita berusaha untuk melakukan menguasai lompatan teknologi untuk dalam bidang tersebut menguasai atau menciptakan atau membuat senjata sendiri. Mungkin nggak itu kayak gitu itu? Gini, kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, jawabannya mungkin. Berapa lama kita sampai tujuan itu? Sampai ke titik itu. Ini perlu waktu yang agak lama dengan konsistensi kebijakan dan seterusnya. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan sekarang dan seterusnya? Saya kira perlu disusun semuanya itu. Kalau enggak agak susah karena menurut faktanya ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak bisa terlalu optimis. Satu adalah bahwa ketergantungan kita pada luar negeri itu sangat besar. Terutama dan untuk sudah berjalan besar. demikian lama. Iya, itu 78%. Belum lagi kalau kita tambah dengan beberapa negara besar, khususnya Amerika Serikat, itu juga mempunyai beberapa aturan ya, seperti kaca misalnya, bahwa kalau kita beli dari negara lain itu kita bisa dapat embargo dari Amerika. Jadi itu kan rumit itu. Sekali lagi ini faktor eksternal, betul nggak? Kita tidak bisa mempengaruhi Joe Biden. Jangan berlakukan dong undang-undangnya, tidak bisa. Makanya kalau ini mau begini, kan, tapi dia begitu kalau betul, begini. Ya. Jadi kita kan nggak bisa itu. Betapapun juga kita pengennya, kita nggak bisa bilang kepada Amerika Serikat jangan berlakukan itu. Karena kalau Amerika Serikat memberlakukan eksklusis itu, kekecualian, dia melanggar undang-undangnya sendiri kan. Jadi nggak bisa. Itu baru satu, ketergantungan kita besar. Kedua adalah tren defense industry seluruh dunia. Itu lebih banyak terpengaruh oleh faktor-faktor globalisasi. Anda tahu F-22 Raptor itu asalnya dari 28 negara. Jangan kira itu Amerika sendiri yang membuat. Rombongan kita. Jadi yang bisa pakai itu yang punya hak pakai itu kira-kira begitu. Jadi tapi baru 2 soal itu saja sudah menimbulkan pertanyaan bagi kita. Artinya bahwa kalau begitu kita harus mengurangi ketergantungan, tapi juga jangan malu-malu pada suatu saat mungkin kita menjual ekor pesawat. Jadi tidak perlu risau kalau kita hanya menjual ekor pesawat, bukan menjual pesawat secara utuh. Nah tentu saja ekor dan seterusnya itu bagiannya banyak kepada pabrik yang banyak. Artinya adalah bahwa kita harus bisa menjadi bagian dari global supply chains. Ini kalau bahasa kerennya, kira-kira begitu. Jadi tidak apa-apa juga gitu ya, bisa bikin sendiri atau bisa bikinnya cuma sayap dan ekor, nggak apa-apa juga. Itu harus dianggap sebagai sesuatu success story karena itu kemudian menjadi bagian dari global supply chains. Nah itu baru 2 soal. Ketiga adalah terkait dengan waktu, katakanlah begitu. Berapa lama kita butuh dan seterusnya. Padahal kita dalam konteks katakanlah mengelola industri pertahanan itu juga lama sudah dibicarakan sejak tahun 2016, tapi kemajuannya lambat. Pembentukan holding company segala macam itu belum konkret dan sebagainya lah. Jadi intinya saya kira terletak pada komitmen. Itu harus ada komitmen politik dan seterusnya. Yang kedua adalah konsistensi. Itu saya kira penting. Lalu yang ketiga tentu saja adalah harus ditopang dengan kemampuan human resources dan seterusnya itu pastilah ya. Tapi yang paling penting itu adalah komitmen dan konsistensi. Nah persoalan kita yang serius kan sebenarnya itu. Komitmen. Dan konsistensi karena kebijakan juga sering berubah, termasuk di dalam industri pertahanan pun sebenarnya kita punya undang-undang tahun 2016 belum begitu teroperasionalisasi dengan baik, terus kemudian datang lagi sekarang undang-undang Cipta Kerja yang pasal 7 sampai pasal 73 sampai 78 juga kurang lebih mengubah sebagian dari ketentuan undang-undang itu. Ini kan ribet juga. Ini bukan persoalan benar atau salah. Yang saya katakan adalah bahwa perubahan kebijakan itu pasti mempunyai katakanlah resistensi atau impending effect. Jadi nanti akan tambah lama, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal itu kan hubungannya dengan politik konsistensi dan
dan komitmen ya. Jadi artinya kemudian adalah kita harus membuat perencanaan jangka panjang. Minimal 25 tahun, entah namanya roadmap, entah namanya strategic plan sampai tahun 2045 dan sebagainya yang kita laksanakan secara baik dan benar, penuh dengan komitmen dan dengan 100% konsistensi. Nah, tentu roadmap itu harus dikaitkan dengan katakanlah perubahan global, katakanlah begitu. Seperti apa itu tren-tren. Nah, ini kan sebagian besar imajinasi kita tentang katakanlah ketergantungan senjata itu kan ada pesawat lah, kurang lebih gitu ya. Kemudian kapal selam, itu betul-betul saja saya kira betul. Tapi kalau menurut salah seorang ilmuwan, Michael Hanlon, sampai tahun 2040 itu yang akan menjadi lebih penting dan menyebabkan terjadinya perubahan revolusioner, perubahan yang sangat cepat adalah artificial intelligence. Kemudian adalah cloud computing. Kira-kira itulah yang hubungannya dengan digital dengan kayak gitu. Pesawat terbang, pesawat tempur tahun 2045 bisa dipastikan tidak beda jauh dengan pesawat tempur tahun 2020. Yang beda adalah sistem kendalinya. Teknologinya ya, nah ini ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Kita mandiri mau apa, lompatan mau apa. Kalau lompatan bikin sayap kan bisa susah misalnya gitu ya. Jangan-jangan kita lompatannya di bidang artificial intelligence dan sebagainya. Nah, ini tentu ada hubungannya dengan yang lain. Kalau kita mengembangkan yang katakanlah digital atau high technological base, ya defense industries, sistem, software, brain of the weapon, misalnya gitu. Itu untungnya adalah itu semua merupakan teknologi yang mempunyai dual capability. Artinya bisa untuk pertahanan, bisa untuk tidak. Dengan demikian kita bisa menjual katakanlah tidak sebagai komponen alat pertahanan, tapi sebagai komponen alat pemelihara kesehatan, kesejahteraan, macam-macam. Jadi gagasan katakanlah Presiden menyatakan bagaimana mengubah anggaran pertahanan menjadi investasi atau apa namanya kira-kira begitu. Tapi ini kemudian bentuknya harus konkret kan kira-kira. Ini lebih pada ini ya, lebih pada sebuah ide ya. Dan yang tadi dikatakan konsistensi tadi, artinya konsistensi kebijakan, artinya juga ini ide yang harus dikembangkan nantinya kan. Betul. Tidak berhenti bahwa ini berhenti segini saja. Kalau itu ya tidak akan pernah tercapai. Enggak pernah tercapai. Akan terwujud cita-cita. Baik Gus, saya akan ajak untuk keluar dari Indonesia ini. Ya, kita lihat bahwa akhir-akhir ini ada persoalan di Laut Cina Selatan. Ya, sebenarnya sudah ada Cina, Laut Cina Selatan, tapi kemudian dengan Amerika dengan masuk situ sehingga ada persoalan dalam wilayah Indo-Pasifik. Ya, ada Cina sana, ada Amerika di sana, kemudian ada India juga yang masuk di sana. Ya, sebenarnya 5 tahun yang lalu nggak salah sebenarnya sudah ada upaya untuk trilateral antara India, Amerika, dan Cina waktu itu untuk tapi juga masing-masing nggak punya kepentingan sendiri. Ya, misalnya Amerika dengan armada 5-nya di Bahrain, armada 7-nya di Rio Garcia, kemudian Cina di Laut Cina Selatan dengan linya Laut Cina, sementara India India kemudian juga Asia dan sebagainya. Dan masing-masing punya kepentingan. Nah, sekarang untuk kawasan adalah persaingan antara Amerika dan Cina sendiri di Pasifik itu seperti apa dan gimana kita mesti mensikapinya sebagai wilayah yang ada di kawasan itu? Kalau sekarang saya kira ini termasuk ketegangan yang paling intens dalam hubungan Amerika Serikat dan Cina sejak tahun 79 ya. 79 ya. Iya, normalisasi kurang lebih itulah. Nixon kan? Betul, kira-kira sejak tahun itu ini masalah serius. Tapi menurut saya ini belum masalah paling serius. Serius meskipun belum. Nanti yang paling serius saya kira tahun 2034. Jadi gitu ya? Ini intensitasnya itu mau jalan ke sana ya? Mau akan ke sana. Jadi ini ya masih akan begitu. Jadi masih akan tegang pasti. Tapi saya tidak yakin kalau akan mengarah kepada perang. Jadi kalaupun perang barangkali itu adalah accident. Mungkin menembak 1-2 peluru gitu ya. Ya, itu cuma sebentar. Atau gesekan di laut antara kapal induk dengan induk misalnya gitu. Dan itu berlangsung dalam waktu yang tidak lama. Saya nggak yakin kalau akan lebih dari 2 minggu. Jadi saya tidak pernah berharap sampai tahun 2034 itu akan perang antara Amerika Serikat dan China di kawasan Pasifik dalam skala yang gede. Itu tidak. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan. Nah, ini kan ada beberapa bukan pilihan ya, kan harus diperhitungkan
kemampuan kita sebenarnya apa, kan kira-kira begitu. Ya. Oke, tadi bahkan saya pertanyaan sebelumnya kan, kaitan kesiapan kita untuk mesin perang kan gitu. Betul. Nah, tapi ini kan tergantung ya, tergantung data yang kita punya. Kalau menurut Global Firepower kan kita ranking 16, kira-kira begitu. Tapi kalau menurut data lain, misalnya adalah Asia Power Index, kekuatan pertahanan kita itu tidak kuat-kuat amat. Kita kalah dibandingkan Vietnam, kita tidak berada jauh di atas Thailand, kita bahkan dalam hal tertentu jauh di bawah Singapura. Ya. Nah, kira-kira itu. Yang menarik kalah dengan Vietnam itu. Ya, itu kalah itu kita. Nah, makanya ini harus dilihat ini. Nah, terutama kalau dari segi pertahanan, kita itu ada beberapa elemen yang lemah. Satu adalah yang terkait dengan defense network. Jadi jejaring pertahanan kita itu tidak cukup luas dan tidak cukup reliable, bisa dipercaya. Kedua adalah yang terkait dengan defense technology, kemampuan kita itu kira-kira ya. Ini nggak cukup kuat lah, kurang lebih begitu. Nah, ini lemah. Artinya adalah bahwa tidak mungkin kita mengandalkan kemampuan pertahanan Indonesia semata-mata sebagai satu-satunya instrumen untuk katakanlah menghadapi krisis dalam konteks hubungan Amerika Serikat-Cina, terutama di Laut Cina Selatan. Karena itu harus ada satu yang lain. Misalnya saja adalah defense diplomacy. Jadi menggunakan cara diplomatik, kira-kira begitu. Soft ya? Yang soft. Nah, ini juga banyak yang harus dilakukan karena data yang saya punya tentang defense diplomacy itu 60-70% itu isinya duduk ngobrol. Nah, istilahnya bagus, confident building measure. Confident building measure. Benar kan? Ya. Tapi kalau 20 tahun confident building measures itu artinya nggak efektif. Mestinya juga harus ada sesuatu yang lain yang dikembangkan. Yang reaksinya kan? Ada, harus nih. Misalnya yang bagaimana dong kita menyepakati sesuatu yang terkait dengan pembatasan, katakanlah jenis senjata tertentu oleh siapapun juga kalau berada di wilayah, misalnya wilayah Laut Cina Selatan, nggak boleh menggunakan senjata ini. Atau kalau akan melakukan pergerakan pasukan yang jumlahnya melebihi dari standar ABCD yang kita sepakati, itu harus memberitahu. Misalnya begitu. Atau tidak boleh, terserah saja, karena ini kan kesepakatan. Jadi ini juga harus kita bikin. Kita perjuangkan dalam beberapa tahun ke depan yang jenis-jenis restrictive measures untuk membatasi kalau terjadi konflik nggak gede-gede banget sehingga tidak melebar ke tempat lain. Ada aturannya kan? Karena ada aturannya. Itu baru dari segi diplomasi. Nah, tentu pertahanan ada juga yang bisa dilakukan, tapi ini kan kadang-kadang ada perbedaan antara keinginan dan kemampuan. Nah, kita cari yang ada di tengah lah. Kita tahu misalnya di Natuna perlu diperkuat. Tidak ada seorang pun yang menentang. Itu sudah dibicarakan sejak tahun 2014. Kenyataannya sudah ada belum penguatan. Belum signifikan karena yang dibuat bahu kantor. Kira-kira gitu. Human resources, personilnya belum nambah, teknologinya belum nambah. Apalagi mesin perangnya. Betul, apalagi mesinnya. Nah, ini kan harus kita carikan solusi. Nah, solusi yang lebih simple itu mungkin ini menurut saya yang tidak mempunyai background kemiliteran, memindahkan saja sekali-sekali katakanlah pesawat yang ada di SYUD ke Natuna atau ke Supadio lah, karena kan percuma juga kita mempunyai pesawat di SYUD itu nongkrong doang dan kalau terbang nggak nyampe itu nggak bisa balik. Ada ya bahan bakarnya ya. Range-nya, jaraknya itu kurang. Jaraknya kan sekitar 2.500, lalu jarak terbangnya itu cuma 1.600, nggak nyampe. Untuk pesawat lain lagi jarak tempuhnya itu bisa sampai 2.400, itu nyampe tapi nggak bisa muter di sana dan nggak bisa balik. Nah, lain kalau tempatnya itu ditaruh di misalnya artinya ada penyebaran. Dipindah aja sekali-sekali. Artinya relokasi lah. Untuk patroli atau apalah. Betul, ya. Ini kan tidak ada yang station di sana. Cuma kadang-kadang lewat, tapi itu kan belum jelas berapa bulan sekali. Ya, sekarang harus dipindah. Kalau ini kan ragatnya nggak gede, biayanya nggak besar. Idealnya tentu memperkuat Natuna menjadi military base barangkali ya. Lalu Supadio diperkuat, Rosmin Nuryadin di Riau Pekanbaru diperkuat. Betul juga, itu tidak salah. Cuma saya pikir itu akan memerlukan satu waktu, dua biaya, dan kemungkinan besar juga jangan lupa pesan pesawat
itu belum tentu datang 5 tahun ya, lagi kan. Ya. Jadi waktu. betul kan, Ya. kesuwen terlalu lama. Ya. Jadi maka ini yang mudah, itu yang ada ini dipindahin ke situ gitu ya. Dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa kita siaga. Untuk menunjukkan bahwa kita punya concern, punya kepedulian terhadap itu. Kan percuma juga kita baru siaga atau baru bengok-bengok, baru rame-rame kalau diganggu orang. Ya. Seperti dalam kasus beberapa perbatasan kita, termasuk Sebatan Likitan, kalau tadi yang saya sebut sebagai sense of responsibility kita terhadap wilayah itu kagak ada. Kan? Baru ada kalau digangguin orang lain, kira-kira begitu. Nah, mentalitas ini saya kira juga perlu diubah. Jauh sehari sebelumnya kita harus menunjukkan kita bukan hanya waspada, tapi juga kita siaga. Sembodonya belakangan deh. Sembodo itu karena butuh biaya, ya kan? Sembodo, sembada itu kita apa ya, sepadan kemampuan dengan keinginan itu mungkin beberapa tahun lagi. Tapi ya ini kalau mindahin saja nggak bisa kan, susah. Kira-kira begitu. Itu baru yang terkait dengan itu. Nah tentu saja ini harus dilakukan secara koheren ya, dan akan sangat bagus sebenarnya kalau dilakukan, karena setahu saya tidak ada yang memikirkan seperti itu gitu. Jadi yang ada itu sektoral, yang ada itu misalnya solusinya meningkatkan kemampuan pertahanan, betul. Tapi saya kira harus ada sesuatu yang lebih kecil, lebih rinci dari sekedar kemampuan pertahanan. Apanya yang dimampukan, bagaimana cara memampukan, berapa lama kemampuan itu akan dicapai. Kalau dari fakta yang ada, dengan adanya persaingan antar Cina dan Amerika itu, apa yang sudah kita lakukan sampai ini? Kita akan terbatas menggunakan ASEAN ya. Kita menggunakan ASEAN, jadi secara kewilayahan ya, jadi regional kelompok gitu ya. Kita itu saja yang sudah dilakukan sebenarnya. Tentu di samping beberapa dalam dialog katakanlah begitu, itu selalu dikemukakan tentang beberapa kesulitan atau risiko yang akan dihadapi oleh kawasan maupun Indonesia kalau terjadi pertikaian antara Amerika dan Cina. Tapi memang pada umumnya Indonesia lebih banyak berbicara kepada apa yang bernaung di bawah katakanlah AUKUS atau Quad lah. Ya, ada Jepang, Australia, India, Amerika Serikat, Inggris, dibandingkan dengan frekuensi, intensitas dan kedalaman kita berbicara dengan pihak Cina. Ya, ini kan beda nih. Jadi lebih banyak yang ke situ. Jadi mungkin ini juga kita perlu. Tapi muncul AUKUS itu kan juga memancing Cina untuk bereaksi tentunya kan. Dengan Amerika, Inggris, Australia bangun misalnya submarine kapal selam misalnya, kan memancing Cina mesti bereaksi dengan kayak begitu. Cina pasti bereaksi. Bahwa kita juga akan melihat saja tuh nggak bisa menjadi kawasan yang pelintasan gitu kan, pelintasan. Anda mau memberikan saya berapa lama waktu untuk itu? Sorry, maksudnya adalah ini kan antara apa yang kita ingin lakukan dan kita bisa lakukan. Kalau keinginan kita adalah, pertanyaannya adalah apa yang kita harus lakukan, dan misalnya kalau saya membayangkan tahun 2075 misalnya, dengan pembangunan kekuatan diplomatik pertahanan yang konsisten dan komit seperti tadi, maka Indonesia akan menjadi semacam Sriwijaya pada abad ke-8 sampai ke-12. Yang by default merupakan negara ketiga yang menguasai katakanlah kawasan Asia dan Pasifik, Asia Timur, karena negara pertamanya tentu saja adalah Cina waktu itu, dinasti Tang, kemudian keduanya adalah Cholamandala di India, dan Sriwijaya itu sebagai kutub ketiga. Nah, kalau 2075 mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi katakanlah semacam 3 polar bersama dengan polar Cina dan polar Amerika Serikat. Sementara sampai pada tahun 75 kan Cina juga makin tinggi kan? Siapa? Cina. Oh iya, makanya analisanya kan harus dinamis nih. Makanya kemudian ini kan 2075 nih. Makanya 2055 sampai 2075 adalah misalnya konsolidasi ASEAN dan seterusnya. Nah, sekarang sampai tahun 45 itu apa yang harus dilakukan? Kenapa begitu? Karena sekarang ini kalau berbicara tentang pertahanan, Mas Trias ya, tahun 2045 itu kita baru bisa menjaga diri kita sendiri dari ancaman-ancaman internal
dan ancaman-ancaman dalam tanda petik yang sedang-sedang saja dari luar. Eksternal. Eksternal yang sebagian. Ya. Tapi kita belum akan bisa mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pertarungan di antara dua negara besar. Ya. Itu 2045. Atau belum begitu dihitung ya? Sebenarnya belum dihitung, tapi yang sudah dihitung kan sampai 2045. Oke, ini maksudnya oleh dua kekuatan besar ya. itu. Nah, kalau itu si hitung-hitungannya sih harus dibicarakan di tempat lain, tapi kemungkinan besar setelah tahun 2035 baru itu Cina sebenarnya sudah apa ya istilahnya paritas, seimbang dengan Amerika Serikat. Yang masih agak mengganggu bagi Cina sendiri mungkin perasaan dirinya. Karena dia baru merasa yakin kalau dia itu akan menjadi negara besar tahun 2049. Jadi 35 masih meskipun ini perasaan dia ya. Meskipun 35 sebetulnya sudah ada keseimbangan. Kita sudah takut, ya kan? Antara Cina Amerika dan mungkin sudah imbang, ya kan? Tapi dia sendiri merasa kurang pede ya, kurang pede, belum pede. Targetnya 49. Targetnya 49 dan jangan lupa Cina itu tentaranya kan kuat, senjatanya banyak dan seterusnya. Kapan dia perang? Iya. Kapan dia perang? Nggak pernah punya experience perang. Nah, 1979 itu cuma dengan Vietnam dan kalah. Nah, sekarang coba bayangkan bagaimana mentality, confidence-nya tentara Cina. Saya nggak yakin. Nggak pernah perang. Nggak pernah perang. Ya mungkin latihan Ya aja. kalau baris berbaris, lalu parade, bawa lioneng jalan-jalan, lalu senjata nuklir gede-gede, itu saya percaya. Secara mesin perang mereka punya. Tapi belum pernah untuk mempraktekkan dalam perang yang sesungguhnya. Betul. Nah, Amerika suka atau tidak berperang di mana-mana kan kurang lebih gitu. Kalah tapi perang terus. Tapi perang. Kira-kira begitu. Jadi itu jadi persoalan ya juga ya. Persoalan, makanya itu yang menyebabkan bahwa meskipun sekarang itu paritas katakanlah ya, tapi saya kira perang itu tidak akan terjadi antara Amerika Serikat dan Cina. Perang yang serius ya, kalau cuma mungkin kapal ini nembak itu, insiden lah itu bisa saja karena kadang-kadang itu bisa terjadi bukan karena niat non intentional, tapi terjadi karena kesalahan radar lah, kesalahan baca display inilah gitu. Dan itu selalu ada hotline communication untuk bisa diselesaikan dengan tidak terlalu sulit saya kira. Kalau kita lihat persaingan antara keduanya itu tadi, kalau pada tahun 2035 menurut perkiraan tadi kan kira-kira ada dari paritas itu ya, keseimbangan. Nah, selama itu berlangsung, apa yang harus dilakukan Indonesia mungkin juga ASEAN? Ya, kalau sekarang kan sebenarnya banyak karena toh berimplikasi pada kita, benar-benar ASEAN ya. Ya. Kalau saya misalnya akan lebih fokus ke yang tadi, Mas Trias ya, mengembangkan defense diplomacy, menjadi tidak saja dalam konteks hubungan Indonesia dengan bilateral, tapi dengan hubungan dalam konteks Indonesia melalui ASEAN. Tapi dalam itu, sorry saya potong sedikit. Jadi defense diplomasi itu semacam juga untuk pengendalian kan? Betul dong. Betul. Ya. Cuma fokusnya ini yang sekali lagi perlu saya tekankan. Nggak bisa kalau cuma strategic dialog. Ini harus sampai ke yang detail-detail. Ada yang constraint ada actionnya. Apa yang dilakukan atau hasil dari duduk-duduk tadi kan? Betul. Jadi apa? Tentu ASEAN harus makin sulit ya. ASEAN pasti sulit. Terus gini, ASEAN itu pasti makin sulit kalau menghadapi orang luar. Kecuali ngadepin Myanmar. Dirinya sendiri. Jangan lupa tahun 1967 ketika dibentuk itu sebenarnya kan karena reaksi terhadap Vietnam kan. Betul. Jadi sampai sekarang saya kira strategic culture, budaya strategis ASEAN itu sebenarnya itu merupakan paguyuban keluarga asosiasi kurang begitu. Jadi rukun kalau menghadapi orang lain. Kalau di dalam dirinya sendiri itu belum tentu. Maka sentralitas ASEAN itu juga seharusnya ditafsirkan hanya dalam konteks hubungan antara ASEAN dengan pihak luar itu tadi. Jadi kalau dari segi itu saya kira bisa dilakukan. Benar. ASEAN itu saya masih ingat kok tahun awal itu. Ketika masih ada konflik di Semenanjung ya, di Vietnam, Kamboja kan. Begitu ya. Bersatu kan kalau menghadapi itu bersatu. Bahkan boleh dikatakan yang berikan andil besar penyelesaian kan dari ASEAN meskipun dialih di Paris ya kan. Iya, betul. Padahal ya di sini dari Jakarta. Di antara ASEAN sendiri ya gitu-gitu masing-masing lah. Kita lihat Myanmar lah, kasus Myanmar lah itu yang paling nyata sampai sekarang kan. Meskipun akhir-akhir ini agak mulai sedikit tegas.
dengan tidak mengundang. Tapi kan itu kreativitas diplomasi. Artinya terus kemudian Myanmar tidak perlu diwakili oleh pemerintah, tapi bisa diwakili oleh katakanlah non-governmental. Oke, saya kira dari segi legitimasi ya. Tapi how to implement? Itu problem selalu. Makanya maka saya sebut itu kreativitas diplomasi. Nggak jelek, nggak bagus, tapi harus tetap kemudian ditindaklanjuti oleh katakanlah bagaimana kita bisa memaksa secara langsung kepada pemerintah yang berkuasa di Myanmar. Sebab kalau yang akhirnya membuat dan melaksanakan polisi kan pemerintah, betul kan ya. Jadi image ASEAN mungkin baik. Katakanlah dengan pelibatan itu dari segi diplomasi kreativitas diplomasi, tapi efektivitas ASEAN mungkin nggak. Karena toh yang melaksanakan yang tidak diundang itu. Jadi, ya kan? Betul. Oke, Gus, dari dulu sejak zaman kuliah itu, Australia kan selalu menganggap Indonesia sebagai ancaman dari utara, bukan Cina, tapi Indonesia akan lebih dekat ya. Indonesia kan selalu dianggap ancaman. Ya, sebenarnya ancaman dari utara lah. Kalau kita baca tahun 1976 Deep Report itu sebenarnya bukan Indonesia. Dari utara lagi. Tapi Arc of Instability. Jadi busur ketidakstabilan. Ya. Nah, memang dari mana? Dari selatan kan penguin. Ya. Jadi dari segi geopolitik memang begitu. Memang dari utara ya. Iya, dari utara. Jauh di atas Indonesia. Sekarang dengan Cina yang makin kuat, makin besar. Tapi dengan dia membangun misalnya kapal selam dan sebagainya, bagaimana Indonesia? Kita juga harus Australia bangun kapal selam, kita juga harus bangun juga untuk nandingi, untuk mengimbangi dan sebagainya. Atau apa? Ini lagi-lagi tentang berskala. Kalau tahun 2075, saya kira kita harus sudah bisa menandingi. 2045 barangkali kita masih sudah dalam konteks kapal selam dan seterusnya masih ke arah ke sana. Tahun 2030 atau 2025 saya kira kita akan mengandalkan pada asymmetric capability. Ini kan nggak bisa ujuk-ujuk terus kita sana beli kita bikin, nggak mudah Mas Trias ya. Kita harus punya perencanaan yang cermat, tapi sekaligus juga ada komitmen politik. Iya betul. Tahapannya jelas. Dan sekarang ini kan kemampuan terbatas dari segi anggaran, dari segi teknologi juga kita terbatas karena ada beberapa constraint yang tadi. Mungkin juga human resources ya. Human resources dari segi yang lain-lain juga terbatas. Kita kan cuma bisa ngomong tapi tidak bisa executing namanya itu nanti. Jadi lebih baik dalam kondisi seperti itu yang bisa kita pilih adalah mengembangkan kemampuan asimetrik. Mungkin sampai tahun 2027 atau 2030-an lah. Karena jangan lupa ini 2029 itu akan menjadi penting karena mungkin Xi Jinping akan digantikan oleh generasi baru yang sebenarnya yang mungkin beda ya. Saya yakin beda. Ini kan generasi yang akan menggantikan Xi Jinping. Itu adalah generasi yang perasaannya terhadap Amerika Serikat tidak sama dengan Xi Jinping. Karena banyak yang sekolah di sana juga kan. Betul. Itu kan akan mempengaruhi. Betul. Tapi yang penting mungkin bukan itu. Mereka-mereka yang hilang. Karena Xi Jinping menjadi 3 periode katakanlah. Itu kan beberapa orang kan tidak bisa naik. Peluang mereka terus terhapus. 2 sudah ada yang ditangkap kan kira-kira begitu. Ini teman-teman katakanlah kalau di Indonesia istilah populernya itu barisan sakit hati. Kira-kira itu banyak ini. Ngumpul. Ya. Nah, sedangkan yang akan tampil pada tahun 2000 katakanlah 29 setelah 29 itu generasi yang waktu itu umurnya kan sekitar 50 sampai 60 atau mungkin 55 60-an pensiun 65 artinya mereka-mereka yang dilahirkan pada tahun 70 kan. Jadi, nah, mereka sempat hidup bersama dengan senior mereka dan seterusnya. Ini agak kritikal situasi itu. Jangan lupa juga bahwa tahun-tahun itu adalah tahun 2028 kan ada pemilu di Amerika Serikat. Jadi tahun 2032 menjadi kritikal. Jadi menjadi kritis ini perubahan politik di Amerika Serikat. Kita tidak tahu kemana perubahan politik akan terjadi. Tapi yang agak lebih pasti adalah bahwa akan muncul generasi-generasi Cina yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan Cina sekarang. Dan ini kita kan belum bicara yang lain nih Mas Trias tentang apa yang terjadi di Jepang, apa yang terjadi dengan ini lebih ke Cina kan? Ini kan juga berubah semua kira-kira gitu ya. Tapi tahun itu kita akan sangat sibuk saya kira ya. Termasuk di sini kan, di sini pun pada tahun itu kan ada generasi baru akan muncul pada tahun 2024 nanti. Betul. Ini mestinya. Karena itu kan harus tokoh atau orang-orang yang punya pandangan yang baru juga ya kan. Makanya bicara
kayak gini nih Mas Rias, sorry ya. Ya. Kayak gini itu artinya bukan hanya hiruk pikuk, tapi juga agak sedikit kelihatan tahapan Persis. apa yang dilakukan kayak gini nih. Ya. Bisa mestinya Mas Rias bertanggung jawab untuk mensosialisasikan sampai tahun 2024 minimal. Lalu tahun 2024 pemerintahan baru di Indonesia atau apa namanya itu datang hadir dengan membawa kayak gituan sampai tahun 2045. Ya. Nah, mungkin itu akan bagus. Kalau ini kan diskusi kita kadang-kadang cuma seru aja itu. Ya. Tapi ya gitu-gitu. Tapi sebetulnya kan yang sampaikan Kusnado meletakkan ini loh tahapan-tahapan ini yang mesti kita lalui bersama. Betul. Tahapan seperti itu butuhnya apa kan gitu kan? Itu harus jangan betul, cuma kan? ribut. Ya. Jadi seringkali kita betul. ribut doang. Nah, muncul kan itu sebenarnya. Iya, betul. Artinya manfaat dari omongan-omongan kayak gini sepertinya itu sebenarnya kan. Harus ke sana itu ya. Ya, kalau kita tadi awal mulai saya katakan kita melihat dari sisi keamanan, pertahanan. Itu seperti apa sih? Tentu kelihatannya kan kita selalu melihat tahun 2045 kan gitu target kita. Nah, itu harus mulai dilihat dari 25, 24 nanti seperti apa? Betul. Nah itu. Nah, Coach, mungkin yang terakhir saya tanyakan dalam Indonesia kan kalau dalam konteks Indo-Pasifik kan katakanlah di pintu gerbang untuk masuk ke kawasan itu. Ya kan? Nah, dari penjelasan Kusnado tadi yang panjang lebar tadi yang sangat jelas tahapan-tahapan tahun 35, 49, nanti kita 55, 75 itu nanti terus ketika kekuatan-kekuatan besar sedang mulai makin hadir di kawasan Indo-Pasifik dengan meningkatkan kemampuan semuanya itu, kemampuan ekonomi, militer dan sebagainya. Nah, kita itu apa yang harus kita lakukan untuk sampai ke sana juga? Tadi sudah saya sampaikan itu pertanyaan ini, tapi saya ingin lagi mengulang lagi apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi, ya kan? Kalau mengantisipasi kan ini kita menghadapi kekuatan besar yang masuk ke kawasan Indo-Pasifik itu, sehingga cita-cita paling dekat dengan 2045 akan tercapai juga, ya. Kalau enggak kan ataupun yang disampaikan Kusnado tadi tahun 2075 itu akan benar-benar menjadi kenyataan, ya bahwa posisi kita sudah di sini loh, kita akan menjadi kekuatan besar. Amerika, Cina, dan Indonesia. Artinya kan mulai dari sekarang. Makanya pertanyaan saya adalah apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan terakhir saya lakukan Indonesia mengimbangi atau menghadapi Cina dan Amerika yang ada di Pasifik makin nyata dan makin. Iya, tentu saja mempersiapkan diri dalam beberapa tema ya, beberapa topik lah atau misalnya ada bidang diplomasi katakanlah begitu, kemudian di bidang pertahanan itu yang harus ada persiapannya dan mau tidak mau kalau kita berbicara dalam konteks diplomasi kan masih tetap berada dalam pinggir ASEAN. Jadi ASEAN-nya yang kita agak majukan. Nanti kita makin membuat ASEAN. Mungkin harus konkret betul apa yang ingin dicapai dengan Code of Conduct with South China Sea misalnya gitu. Itu harus ditargetin betul tahun 2023. Nah, sementara itu tentu kita harus mengembangkan kekuatan pertahanan, katakanlah begitu. Lalu tentu ada ide-ide baru yang perlu dirancang oleh ASEAN. Misalnya saya kok membayangkan begini Mas ya, seperti Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, tapi berlaku untuk new emerging technologies. Entah namanya adalah penggunaan artificial intelligence, atau senjata yang elektromagnetik, pokoknya senjata-senjata modern itulah. Kalau itu bisa disepakati di antara sesama negara ASEAN saja, dan kemudian negara-negara lain ikut menyetujui, maka sebenarnya kan kita bisa meminimalisasi dampak kalau terjadi perang. Jadi arahnya harus ke situ. Nggak cukup dengan strategic dialogue, nggak cukup dengan confident bidding measures, tapi harus diciptakan yang constraint atau restrictive measure, katakanlah membatasi mereka kan. Ini yang harus dibicarakan di level ASEAN. Kalau Indonesia sendiri ya mau tidak mau paling cuma membentuk lebih baik tentang misalnya adalah air defense identification zone dan sebagainya itu. Tapi ini kan tidak terlalu nggak terlalu menjanjikan karena kesulitan kita sendiri termasuk terkait dengan anggaran dan seterusnya. Maka untuk jangka pendek mungkin sampai tahun 2024 itu cara yang paling visible adalah membuat patroli lebih rutin atau pesawat dan kapal-kapal selam yang ada di tempat lain itu lebih sering
mengunjungi sekitar Natuna dan bukan terus balik saja. Kalau sekarang ini kan kadang-kadang cuma lewat atau cuma terus balik dan seterusnya, tapi tinggal atau station di sana selama jangka waktu entah misalnya 1 minggu berapa, nanti rotasi gantian antara mereka. Kan kita punya 3 armada, kita punya berapa koop, bisa gantian lah. Ini akan lebih konkret ya. Itu sampai 2024. Nah, terus artinya melihatkan kehadiran kita ada di situ. situ. Ya. Ini kan harus hadir. Tidak bisa hadir itu dengan suara, tidak bisa. Ya. Hadir itu harus dengan dengan barang, dengan konkret, betul. Nanti tentu harapannya cara yang sama masih bisa kita kembangkan, tapi lebih intens, skopnya lebih luas. Periode 2024 sampai 2029. Nah, kira-kira siklus 5 tahunan lah begitu. Nah, artinya itu kan siapapun yang akan memimpin negeri ini mulai tahun 2024 nanti harus memikir seperti itu. Harus. Ya kan? Ya. Ke depan harus melihat persoalan eksternal di sekitar Indonesia ini dan ASEAN dan bagaimana menghadapi mereka. Artinya betul-betul menyiapkan itu semua. Dan kita nggak usah berdebat secara akademik. Tadi yang misalnya kan terlalu ribet dekat akademik itu. Kita mencari common denominator saja, common ground atau apa yang bisa disepakati, itu yang harus dilakukan penuh komitmen dan secara konsisten. Karena lebih baik punya kebijakan yang tidak sempurna, tapi dilaksanakan secara konsisten dan penuh komitmen daripada punya kebijakan yang sempurna tapi dilaksanakan tanpa komitmen dan tanpa konsistensi. Saya rasa ini yang terakhir ini akan menjadi penting disampaikan oleh whoever kandidat presiden nanti. Ini loh Indonesia ke depan harus seperti ini. Harusnya begitu kan? Ya. Artinya tidak lagi berkutat pada soal-soal dalam negeri saja ya. Karena kita sepakat bahwa yang 4 hal itu harus dijaga betul, diselesaikan betul, tidak menjadi persoalan lagi kan. Dan kemudian baru melihat keluar. Dan pikiran-pikiran kayak gitu yang harus dibawa oleh para pemimpin ke depan. Akan menarik kalau misalnya sekarang mulai ramai dibicarakan, bahkan kampanye menyentuh isu-isu itu daripada isu yang lain-lain kan ya. Artinya itu. Tidak lagi kita terjebak pada soal politik identitas lah kayak gitu dulu. Dia lebih pinter lah. Gitu. Lebih pinter lah. Kira-kira itu yang bisa ya. Terima kasih banyak Gus. Waktumu lama kita ngobrol 1,5 jam ini ternyata ya. Kita ngobrol lama tapi sangat menarik ya. Dan saya yakin siapa yang mendengar akan sangat senang dengan pencerahan seperti ini karena hal kayak gini memang jarang disentuh ya, dan jarang dibicarakan. Karena itu sekali lagi terima kasih waktunya pada ini. Sahabat Residensia, terima kasih banyak telah dengan setia mengikuti perbincangan kami. Banyak hal yang telah disampaikan oleh Sunarto Anggoro yang tentu menambah pengetahuan dan mencerahkan kita semua. Terima kasih, salam kredensial dan tetap kredensial.